Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdamaian adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Luasnya kurang lebih 717 hektar dan terdiri dari 10 dusun. Penduduk desa Perdamaian adalah majemuk, artinya terdiri dari berbagai macam suku, tapi mayoritasnya adalah dari suku Jawa dan Banjar. Selain itu ada juga suku Melayu, Aceh, dan lain sebagainya. Terkait agama 100% Muslim. Penduduknya kurang lebih 2.127 kakak atau sekitar 8.886 jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiono, Kepala Desa Perdamaian Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Pada kesempatan ini akan saya jelaskan terkait dengan Desa Perdamaian. Adapun jumlah KK di Desa Perdamaian yaitu 2.127 KK. Ya, yang masing-masing jumlah penduduk 8.886 jiwa, yang meliputi dari laki-laki 4.237 jiwa dan perempuan 4.649 jiwa. Adapun luas lahan sawah di Desa Perdamaian itu 32 hektar, luas perkebunan masyarakat 440 hektar, dan luas pemukiman sekitar 245 hektar. Dan perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwasanya di Desa Perdamaian ini terdiri dari 10 dusun, yang masing-masing dusun itu dusun 1, 2, dan 3 mayoritas suku Kalimantan atau suku Banjar, sedangkan dusun 4, 9, 7, 7A dan 6 itu mayoritas suku Jawa, dan dusun 8 itu mayoritas suku Melayu. Adapun mayoritas suku yang ada di Desa Perdamaian itu ada suku Jawa berkisar 45%, kemudian suku Kalimantan atau suku Banjar 40%, dan lain-lain yaitu suku Melayu dan Batak atau Karo sekitar 15%. Adapun potensi Desa Perdamaian itu kebetulan kami ada juga budidaya ikan lele. Ya, alhamdulillah kami sudah ada kelompok perikanan Karya Maju, kelompok perikanan Kenanga, yang kelompok tersebut selama ini sudah berjalan budidaya ikan lele pembesaran, dan alhamdulillah dengan adanya MBG kami kelompok perikanan sudah memberikan kontribusi, memberikan bahan ikan lele di MBG yang ada di Desa Perdamaian, dan itu salah satu untuk meningkatkan taraf hidup kelompok perikanan yang ada di Desa Perdamaian. Kemudian kami ada juga ayam kampung, ada juga peternakan telur puyuh, dan UMKM-nya itu ada tahu dan tempe. Dan juga kami di Desa Perdamaian ini sudah ada kelompok Karang Taruna, dan alhamdulillah kami pemerintahan Desa Perdamaian sudah memberikan modal usaha, yaitu papan bunga
yang ada di Desa Perdamaian atau yang ada di Karang Taruna Desa Perdamaian. Kemudian kami juga mengikuti event-event turnamen seperti beberapa bulan yang lalu kita mengikuti kegiatan perlombaan bola voli putra dan putri yang ada di Polsek Tandam. Alhamdulillah untuk putra kita juara 1 dan untuk putri kita juara 1. Itu barangkali penjelasan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, lalu bagaimana dengan Koperasi Desa Merah Putih KDMP? KDMP adalah program nasional yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang berfungsi sebagai lembaga ekonomi kolektif di tingkat desa dan kelurahan untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan, menjaga stabilitas harga pangan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. KDMP ternyata juga ada di Desa Perdamaian, bahkan sarana dan prasarananya sudah ada, tinggal operasionalnya saja. Dan juga kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwasanya kami di Desa Perdamaian juga sudah dibangun KDMP Desa Perdamaian dan alhamdulillah sudah selesai pembangunannya, dan insya Allah menurut informasi yang ada di bulan Agustus akan ada peresmian serentak seluruh Indonesia itu tanggal 17 Agustus tahun 2020 ini. Mudah-mudahan dengan adanya KDMP memberikan satu peluang pekerjaan bagi kami terkhusus untuk warga masyarakat Desa Perdamaian. Oke, sekarang kita bersama Bapak Kepala Desa dan Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Bapak Atmaja SHI. Nah, ini kita mau kenal juga lebih dekat dengan Bapak Atmaja. Silakan Pak perkenalkan diri, kemudian apa program Bapak setelah kira-kira gedung KDMP kita ini berdiri megah nih seperti ini. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Atmaja, sarjana hukum Islam. Alhamdulillah telah dari hasil musyawarah ditunjuk menjadi ketua KDMP Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Berawal dari proses pembangunan kemarin di akhir bulan 12. Di akhir 2025 ya. 2025 ya. Dan penyelesaian pembangunan itu lebih kurang di bulan Maret 2026, lebih kurang 3 bulan pelaksanaan pembangunan, dan alhamdulillah ini pembangunan dah rampung dan selesai. Dan kami berharap sebagai pengurus KDMP Desa Perdamaian proses perjalanan KDMP ini dapat berjalan dengan baik. Memang ada program yang kita laksanakan, salah satunya di bidang pertanian, kemudian di bidang peternakan dan swasembada, tanaman-tanaman palawija yang memang menjadi prioritas di Desa Perdamaian ini. Kami berharap juga seluruh pengurus dan nantinya kepada seluruh anggota KDMP Desa Perdamaian bisa melaksanakan dan menjalankan KDMP ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita berharap seperti itu, dan juga dari pemerintah kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang sampai saat ini terus memperhatikan proses perjalanan dan pembangunan KDMP di seluruh Republik Indonesia. Saya pikir demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau ditambahkan Pak Kades? Kira-kira? Tambahan Program ke depan ini kan harus kolaborasi juga nih. Ya. Kan nggak lepas dari pemerintah desa, kira-kira seperti itu. apa yang Apalah harapan Bapak nih? Memang selama ini kami selaku pemerintah Desa Perdamaian tetap berkoordinasi dengan pengurus Koperasi Desa Merah Putih Desa Perdamaian. Mitra nih kan? Ya, karena kedepannya kami ingin adanya di Desa Perdamaian itu khusus warga masyarakat Desa Perdamaian ini dapat menikmati manfaat adanya Koperasi Desa Merah Putih. Iyalah, betul. Makanya kan salah satunya kan
ada juga di sini kelompok perikanan yaitu budidaya ikan lele. Ikan ya. Dan kebetulan memang kami selama ini sudah memberi pasokan ke MBG yang ada di Desa Perdamaian. Oh, udah deh ya? Udah. Oh. Itu salah satunya untuk menambah penghasilan kelompok yang ada di perikanan ini. Nah, makanya harapan kami ke depan ya kalau bisa dengan adanya KDMP yang ada di Desa Perdamaian ini bisa juga menampung hasil baik itu perikanan maupun pertanian yang ada di Desa Perdamaian ini. Artinya terasa manfaat dengan Pak. Iya betul. Iya. Percuma juga kalau ada KDMP-nya nggak ada manfaat untuk masyarakat, nggak terasa deh kan. Oke. Jadi semoga berhasil. Amin. Oke. Jadi kalau berhasil yang bagus. Oke, Ya, siap itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ke tempat yang lain. Ada satu keistimewaan dari Desa Perdamaian dibandingkan dengan desa-desa yang lain yang ada di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Di Desa Perdamaian ada satu objek wisata yang cantik dan menarik. Gian Hill Circuit namanya. Di sana ada kolam buatan yang dikelilingi tanah-tanah yang berbukit. Cocok tuh untuk tempat bersantai dan berrekreasi bersama keluarga. Apalagi ada juga banyak pondok-pondok kecil di dalamnya. Pas untuk bersantai bersama keluarga. Oke, Desa Perdamaian ternyata juga memiliki objek wisata yang menarik, cantik dan menarik. Namanya Green Hill Circuit. Wah, ini dia. Mari kita lihat apa saja yang ada di Green Hill Circuit ini. Oke Pak, ini kita berada di Green Hill Circuit, ya kan, salah satu objek wisata yang ada di Desa Perdamaian. Oh, ini mantap nih. Udah menurut pantauan Bapak lah, udah banyak yang datang kemari. Ya emang sepengetahuan kami biasanya tuh di Hari libur ya. Gian Hill ini kan termasuk letaknya di Dusun 5 Desa Perdamaian. Memang setiap hari libur Sabtu Minggu itu banyak pengunjungnya memang. Iya. Dan memang ada beberapa bulan yang lalu juga ada kegiatan outbound dari Kodam. Oh, kemarin Langsung ya. kemari ya dari Kodam atau Bukit Barisan. Iyalah, maksudnya kan kalau kita pun di sekitar wilayah ini perlu ada kegiatan-kegiatan seperti itu kan, apa salahnya kemari kan? Betul Kira-kira betul gitu. betul betul. Daripada kita keluar daerah. Ini Pemkab Langkat mana tuh bisa kemari. Iya, Iya. pantau juga nih untuk wisata lokal ini kan. Ya harapan kami juga nih Pak Bang Budi, Nah. kebetulan kita berada di sini juga promosi untuk Pak Kades yang di Kabupaten Langkat. Iya. Siapa tahu ada kegiatan-kegiatan di desanya, desanya. baik itu outbound entah apa semacam apa, entah apa namanya itu rekreasi. Ya silakan nanti hubungi kami Kepala Desa Perdamaian agar kami selaku pemerintah Desa Perdamaian bisa berkoordinasi, berkolaborasi dengan yang mempunyai Gen Hill pengelola ini. ini ya. Ya betul betul. Kemudian Pak, cerita tentang Desa Perdamaian. Namanya Perdamaian. Lagunya ada tuh di. Perdamaian. Perdamaian. Yang mau kami tanya, kenapa lah namanya diberi nama Perdamaian? Sejarahnya gimana tuh? Ya Ada sejarahnya tuh ya? ada Bang Budi ada. Itu kebetulan memang kami ada juga mempertanyakan tentang kenapa dinamakan Desa Perdamaian. Orang-orang tua kami dulu bercerita, dulu namanya bukan Desa Perdamaian, tapi dulu namanya kampung aja Oh, dia. kampung gitu. Kampung aja. Oh. Jadi dulu ada 3 kampung di sini. Nah, itu setiap kepala kampung itu paling banyak 40 kakak. Oh iya, dulu kan mesti jarang-jarang. Iya, kampung-kampung. Jadi dulu terbagi jadi 3 bagian, itu 3 kampung.
kebetulan pada tahun itu kantor camatnya itu di Kota Madya Binjai, jauh kali. Oh, Jadi tunggu. ya, Kota Madya Binjai di Bandar Sembah nggak? iya betul. Iya kan? Iya, kantor camatnya dulu. Kantor camatnya kan? Iya Kecamatan betul. Binjai kan? Iya betul. Sekarang jadi kantor penerangan apa sih? Iya betul. Ya kan? Jadi 3 kepala kampung ini bermusyawarah, berdamai untuk bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat kumpul, membuat satu persetujuan kira-kira apa nama desa yang cocok untuk ada di kampung kita ini. Jadi mereka sepakat 3 kepala kampung tadi kan menamai desa ini menjadi nama Desa Perdamaian sampai saat sekarang ini. Itu dia. Maksudnya ada tujuannya itu maksudnya. Supaya masyarakatnya damai lah. Betul betul betul. Nggak gerusak-gerusuk. Dan kenyataannya kan guyup nih kan, Iya, guyup betul, damai, betul. tenang kan gitu kan. Ya alhamdulillah Nggak pernah ada gitulah. kita dengar yang apa kan yang aneh-aneh di Nggak desa ada, ini kan. aman sama sekali. Iya. Nggak ada pernah oh sana gini masyarakatnya heboh ribut kan nggak ada. Nggak ada. Memang damai dia. Nah, Mudah-mudahan damai selalu. nah, kemudian masalah pajak pak, ini mau nanya nih, mohon maaf nih kan. Masyarakatnya taat pajak, pajak macam mana? Agak memang susah nariknya, bagaimana? Ya, Masyarakat kita di sini. alhamdulillah selamat saya menjadi penjabat jadi kepala desa perdamaian yaitu tahun 2022 sampai saat sekarang ini 4 tahun saya menjabat, alhamdulillah selama ini over target. Apa target ya? Bahkan pada tahun semalam kami desa perdamaian mendapat 2 penghargaan, over target tanggal jatuh tempo dan over target akhir tahun. Artinya memang terima kasih sekali kami kepada pemerintahan kabupaten ya Pak tentang perpajakan ini memang ada perhatian dan alhamdulillah sejak tahun 2012 sampai sekarang kami pemerintah desa perdamaian dalam pengutipan pajak di masyarakat sangat mudah dan mereka pun mendukung dan selalu kadang-kadang ada juga masyarakat itu datang ke rumah kardus untuk berpajak saking taat dari masyarakat tadi. Artinya nggak harus didatangi kan? Ya ada juga Di kampung sebagian Ardi besar. kita ya, Pak. Dia didatangi ngelak-ngelak lari, aduh gawat kali. Nah ini contoh Pak perdamaian dia. Bahkan kami Bang Budi melebihi target. Warganya datang Pak, kami belum berpajak tahun ini misalnya. Nah, itu yang perlu kau tuh kasih pengarahan warga desa. Ya kebetulan memang kami umpamanya target 100 juta, kami melebihi jadi 115%. Jadi bisa ya 120 juta dapat kami 115 juta. Artinya kasihlah penghargaan. Iya betul dia. Artinya kan udah memenuhi target tadi yang udah ditetapkan tadi, lebih lagi dia. Dan untuk pengembalian pajak pun sekarang ke pemerintah desa itu pun alhamdulillah sangat tinggi, hampir 80% dari pajak yang kami kutip. Iya. Artinya perhatian pemerintah kabupaten kan dikembalikan ke desa. Iya betul, kembali ke desa. Cuma kewajiban memang harus dikutip. Iya. Iya. Ya balik lagi ke desa dia. Dari desa kembali ke desa. desa. Kembali ke desa. Itulah manfaat pajak ya kan. Jadi masyarakat jangan takut untuk membayar pajak. Ya mulai dipikiran mana uang itu. Apalagi kita bayar pajak, kemana pun uang itu. Percayakan sama pemerintah ya gitu. Oke, apalagi nih Pak yang mau kita sampaikan nih. Ya, kita udah keliling, tadi udah ke tempat ikan lagi, semua udah kita datangi nih. Banyak dari seperti kalau kita nggak masuk ke dalam sini, habis ini makan. Oh, makan durian tadi ya? Iya betul, ya. Tadi terima kasih kali ya Bang sama Bang Genggeng juga tadi ada pemilik Gian Hill ini. Kebetulan rezeki kami pada hari ini kami datang ada juga jatuh buah durian. Kami setelah ini akan makan durian lagi ya. Oke, yuk kita makan. Terima kasih yuk. Oke, bagaimana cantiknya Gian Hill Circuit, objek wisata yang ada di Desa Perdamaian Kecamatan Binjai. Ini kata pengunjungnya. Nah, mari kita dengarkan. Kita bersama dengan pengunjung wisata. Ini Pak Kades kita, Desa Perdamaian, Bapak Sugiono. Ini dengan kakak siapa Kak? Kakak Kiki. Ini kakak siapa? Anissa. Ibu siapa? Ernawati. Dari mana? Pengunjung dari mana? Dari Cengkeh Turi. Oh, Cengkeh Turi. Apa alasannya kok mau kemari ke Giant Hill ini? Mau bawakan cucu hari ulang tahunnya. Oh, siapa namanya? Oh Lala. Ulang tahun keberapa? Ketiga. Selamat. Jadi respon kakak terkait Giant Hill ini udah berapa kali kemari, udah tuh
apa yang kakak rasakan wisata di Desa Perdamaian di Giant Hill ini? Kebetulan ini pertama kalinya saya kemari, ya. Itu pun saya tahu dari adik ipar saya, dia udah pernah kemari kan. Dia rekomendasikan kemari cocok lah untuk bawa keluarga kemari. Udah gitu tempatnya adem. Udah itu terkait pengunjung, gimana sistem pembayarannya masuk kemari? Jadi masyarakat kan biar tahu. Iya, pembayarannya termasuk murah sih ya. Udah gitu pun terjangkau. Berapa itu? Ya. Kalau Untuk dewasa 15.000, terus untuk anak-anak 10.000. Oh, 10.000. Iya, termasuk terjangkau. Mau sampai jam berapa, dari jam berapa ini? Batasnya? Nggak ada batasan. Kurang tahu sih. Kurang tahu. Kebetulan tadi kami datang ya udah murah. Jadi lamanya nggak bayar. Jadi Nggak bayar. Dengan 15.000 itu udah apalah kita fasilitas sendiri ikut semua. Enggak, untuk ini pondok ini bayar. Oh, Kami bayar. Maksudnya kami mau pakai tikar, itu sewanya di situ gitu. Oh, ini mau pakai tikar rencana? Iya, untuk ini kayak numpang piknik. bentar. Iya, itu untuk gitu. ngambil Per tikar berapa? Per Iya. tikar kurang tahu tuh, mamanya lagi ke sana. Murah ya. Oh gitu. Murah meriah lah, terjangkau sekali. Ayo kita di Giant Hill bersama masyarakat Desa Perdamaian dan Bapak Kades kita. Wisata desa kembali ke desa. Yo, sampai jumpa. Oke Kak, makasih Kak. Oke, bagaimana pengembangan Giant Hill Circuit, objek wisata yang ada di Desa Perdamaian? Ini kata pengelolanya. Oke, jumpa lagi kita di Giant Hill, objek wisata yang berada di Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Kita bersama perwakilan dari Giant Hill. Namanya siapa Kak? Namanya Rena. Oh, Rena. Oh. Apa aja fasilitas yang ada di Giant Hill saat ini? Kalau kita di sini lebih ke tempat foto sih, Bang. Oh, swafoto. Iya, lebih ke tempat foto. Udah itu harga masuk per orangnya berapa? Untuk anak kecil, untuk dewasa, untuk remaja? Kalau hari biasa, Senin sampai Sabtu, tiket masuk dewasa 15.000 per orang. Kalau hari Minggu dia 20.000 per orang dewasa. Kalau anak-anak dia 10.000, parkir kereta 5.000, parkir mobil 10.000. Kalau untuk tadi ada pengunjung kan udah kita wawancara, ada tikar, udah itu yang tempat saung-saung ini berapa rupanya? Kalau pondok kan kita ada harga 30.000, 40.000, dan yang besar dia 60.000. Kalau tiket apa tikar? Tikar 20.000. Oh, 20.000. Dari jam berapa ke jam berapa kalau kita kemarin? Dari buka kita jam 9 sampai jam 6 sore. Oh, selebihnya tutup. Iya. Oh, gitu. Jadi sudah berapa lama berdiri nih Giant Hill? Pemiliknya siapa sebenarnya Giant Hill? Kan masyarakat mau tahu juga gitu loh. Pengusaha sukses beliau. Kita berdiri dari 2020 sampai sekarang. Mungkin sekitar 6 tahun sudah berjalan. Dan pemiliknya pengusaha terkenal. Oh, pengusaha terkenal yang rahasia. Udah itu, ini kan banyak ini ornamen-ornamennya ya kan. Kalau kita masuk ke ornamen kan sudah ada. Kalau bebek-bebekan itu berapa pengunjung kalau mau ke situ? Dia membayarnya per jam atau per hari atau bagaimana? Kalau bebekan gitu dia pakai waktu setengah jam. Setengah dia jam bisa berapa? 2 orang, 20.000. Oh, 20.000. Jadi inovasi ke depannya apa aja? Kan ini saat ini sudah berjalan ya kan. Dalam kurun 1 tahun atau beberapa bulan saat ini yang rame cuma hari Sabtu Minggu aja. Iya, kita lebih ke hari weekend raminya. Hari weekend ya. Dia kalau apa? Inovasi ke depannya apa aja? Istilahnya gini. Ini kan sudah jalan. Apa ada lagi ke depannya membuat gebrakan baru di Giant Hill ini atau bagaimana? Kita sih ada mau buka seperti untuk ATV, yang Di kayak mana? motor gitu di belakang. Oh, yang roda 4 itu ya? Iya. Oh, berarti untuk sirkuit ke gunung-gunung lah gitu Iya. ya? Karena kan Itu lokasinya sudah ada di belakang. Oh ya, gestrek ya? Iya. Inovasinya ya. Kalau untuk outbound-nya di mana dia? Kalau lokasi outbound kita di dekat parkiran mobil. Oh, ada lagi sana lagi? Ada.
Ini luasnya berapa hektar kira-kira rupanya Giant Hill ini? Mungkin sekitar 20-an, Bang. Oh, hebat ya. 20-an. Oke, makasih Kak. Ya, Thank you. sama Bang. Jangan lupa ke Giant Hill. Selanjutnya terkait tim penggerak PKK. Ternyata tim penggerak PKK Desa Perdamaian adalah salah satu tim penggerak PKK yang aktif dan berprestasi. Seperti tahun ini, tim penggerak PKK Desa Perdamaian berhasil menjadi juara pertama dalam lomba hatinya PKK tingkat Kabupaten Langkat, sehingga berhak untuk mewakili Kabupaten Langkat dalam lomba hatinya PKK di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu, Senin 25 Mei 2026 yang lalu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Langkat, Nyonya Endang Kurniasi Sahapandit, turun ke Desa Perdamaian untuk melihat kesiapan tim penggerak PKK desa tersebut mengikuti lomba hatinya PKK di tingkat provinsi. Sebab bagaimanapun juga tim penggerak PKK Desa Perdamaian akan mewakili Kabupaten Langkat dalam lomba tersebut. Nah, tim penggerak PKK Desa Perdamaian dalam lomba tersebut ternyata sudah menyiapkan beberapa program andalannya, seperti kebun buah-buahan desa, serta kolam ikan lele dan gurami merah. Setelah itu, tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara pun turun dan melakukan penilaian ke Desa Perdamaian. Namun apa hasilnya belum diketahui. Mudah-mudahan tim penggerak PKK Desa Perdamaian meraih hasil yang terbaik sehingga bisa menjadi juara di tingkat provinsi. Oke Bu, jadi untuk mengikuti lomba hatinya PKK tadi, apa lagi Ibu buat? Ini apa yang Ibu kerjakan nih? Ya, di sini kami menanam untuk ketahanan pangan. Seperti Sayuran. sayur apa itu? Nah, sayuran di sini ada Iya, ya. terong, pare, tomat, kangkung sementara udah panen. Jadi Oke, ini ya. rencana mau menanam ulang balik gitu. Oh iya, kok udah siap tanam lagi gitu ya? Cabai ya? Bayam, ya, cabe. Sawi ada. Ada kacang tunggak atau kacang putih juga. Habis itu tanaman apa? Apa namanya? Kalau obat-obatan itu apa tuh? Apotek hidup seperti Apotek. jahe, kunyit, Iya juga tuh. ada. Iya. Mantap. Jadi kira-kira nih sebatas lomba atau kayak mana nih Bu? Ya, rencana kami, saya selaku Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Perdamaian, harapan saya tuh ingin untuk berkelanjutan. Iyalah. Karena ini adalah untuk ketahanan pangan rumah tangga. Artinya kan lomba udah siap. Ya, Biasa kan gitu Bu. betul, Udah ya. siap lomba. Jadi kalau bisa nanti berhenti acara dulu. lomba selesai, kami terus berlanjut. Jadi Betul, untuk betul. kegiatan ibu-ibu PKK kami setiap bulannya. Gitu. Jadi selain inilah, apalagi kegiatan PKK tuh Bu? Ada sih rencana juga pingin mendaur ulang bahan bekas seperti minyak kemasan. Nah, itu dibuat tas. Nah, itu udah Apanya? ada. Kemasannya gitu? Ya, Oh. minyak kemasan itu ada juga, semam itu udah dibuat. Ada dibuat. Iya, iya, oke. Yang lain-lain misalnya yang sudah, itu kan yang akan dibuat, yang sudah dibuat, misalnya pembinaan lansia ada. Pembinaan lansia ada. Di Kan sini biasanya di ada. desa lain ada senam lansia. Di sini Ada di ya? sini ada 3 tempat di dusun 4 sama 9 gabung. Di dusun 2 ada, di dusun 5 ada, jadi ada 3. Oke, jadi kalau Ibu Juliana ini Ketua Tim Penggerak PKK Desa, ya kan? Ibu Juliana Dewi, Selaku Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Dusun. Dusun. Wah, ini dusun berapa nih? Dusun 2. Dusun 2. Namanya sama nih, jadi biar nggak bingung apa kita nanti. Udah gitu,
Yang lainnya lah, apalagi yang mau Ibu sampaikan lagi? Misalnya harapan lagi, kepingin Besar lagi. harapan kami untuk pembinaan-pembinaan kepada ibu-ibu PKK Desa Perdamaian agar kiranya PKK Desa Perdamaian ini lebih maju Iya, dan betul. SDM-nya itu lebih tinggi, wawasannya itu luas untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Iya betul. Minta nih sama kepala desa Bu, pelatihan digital ya kan, walaupun cuma ibu-ibu. Sekarang kan era digital nih, digitalisasi kan. Iya betul. Secara nanti mempromosikan, Iya. misalnya tadi bahan darurat tadi ya Pak ya. Iya. Tahap apapun Iya, kegiatan PKK tadi kan. jadi nilai yang tinggi Yang gitu ya. nilai lebih dia. Iya, nilai lebih. Oke, jadi mudah-mudahan tim penggerak PKK Desa Perdamaian ini kan semakin maju lagi. Amin Ya kan? ya robbal alamin. Ah, ini masih proses katanya lomba di tingkat provinsi. Iya. Mana tahu menang, mudah-mudahan menang. Amin. Kalau menang mantap. Amin. Kalau tak menang pun ya sudah, namanya sudah Iya, berusaha, betul, sudah iya. berjuang, sudah berbuat. Ya kan, kemudian angan-angan yang lain apalagi yang mau dikembangkan lagi, kerjakan terus dengan penuh semangat. Walaupun mungkin ada keterbatasan gitu kan. Betul. Yang Banyak jelas kita kan hambatan, mendukung kinerja dari pemerintah desa. Betul. Kinerja betul. dari kepala desa kan gitu Iya. kan, supaya sinergi dia. Kemudian tadi katanya kalau nggak salah ada juga Bu, kelompok wanita tani ada juga. Ada kelompok wanita tani, ya Kita itu. kolaborasi juga tuh. Ya, itu kelompok wanita tani dia ada di dusun 7A. Oh, lebih condong Ah, mana itu dia? untuk tempat pembibitan. Nah, kita buat pembibitan di situ, nanti itu dibagikan ke warga. Oke, Gitu. mantap pokoknya Pak Sugiono tuh. Semua dia pegannya ya kan. Oke, terima kasih Bu. Oke. Ya, terima kasih ya Bu. Bapak. Semoga sukses. Amin. Oke, berjumpa lagi kita di Kelana, Keliling Langkat, Sumatera Utara ceritanya. Kita bersama Ibu PKK Kepala Desa Perdamaian. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Juliana Sugiono. Ibu Juliana Sugiono. Ini kita di Ya. mana, Bu, posisinya? Ini kita di Taman PKK di Dusun 2 Desa Perdamaian. Ini kan banyak nih tanaman PKK ini. Dalam rangka apa tanaman PKK ini rupanya gitu, Bu? Ini kan Bisa ada. dijelaskan, Bu? Iya. Alhamdulillah Desa Perdamaian terpilih sebagai desa percontohan kategori Aku Hatinya PKK untuk perwakilan dari Kabupaten Langkat. Ini untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara. Jadi tanaman ini apa aja yang di dalam, Bu? Tanaman di sini yang kami tanam itu berupa warung hidup, apotek hidup, dan lumbung hidup. Oke, Bu, untuk tingkat kabupaten nih, Bu, juara berapa nih rupanya? Seingatnya itu masuk nominasi, cuma belum tahu juara nominasi. berapanya gitu. Jadi kan untuk provinsi kan ikut juga, ya kan? Iya. Menjadi kandidat lah Dari Kabupaten dari Langkat. provinsi, dari Dari Kabupaten kabupaten, Langkat. ya. Jadi untuk juaranya dapat apa enggak nih kira-kira? Apa belum atau bagaimana? Itu belum ada informasi, tapi kisi-kisinya sih katanya masuk nominasi gitu. Masuk nominasi. Hmm. Oke, Bu, makasih, Bu. Oke, siap. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dana desa digunakan di Desa Perdamaian. Seperti yang ditegaskan oleh Kepala Desa Sugiono, dana desa itu antara lain digunakan untuk pembangunan fisik seperti pemasangan public blok. Oke, demikianlah. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Desa Perdamaian ke depan bisa lebih berkembang dan maju. Dan masyarakatnya juga bisa lebih maju dan sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.